Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Chandra Irawan. Sini sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Budi Nurulapa dengan NIM 0709 dan rekan saya Elsa Dwi dengan NIM 07114. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Project Management Plan, mata kuliah Manajemen Project Sistem Informasi. Di sini ada daftar isi untuk pendahuluan, pendekatan manajemen proyek, ruang lingkup proyek, daftar kegiatan penting, struktur rincian kerja, rencana manajemen komunikasi, rencana manajemen biaya, rencana manajemen jadwal, rencana manajemen kualitas, dan rencana manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya ada profil. Sini kami namakan Chef the Planet, merupakan sebuah sistem aplikasi digital yang dikembangkan dengan pendekatan sistematis seperti riset kebutuhan dilakukan untuk memahami perilaku masyarakat dalam membuang dan mengolah sampah di Semarang. Dahuluan di sini ada aplikasi kami yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengolah sampah secara efektif dan efisien. Aplikasi ini tidak hanya menyediakan layanan penjemputan sampah, tetapi juga memberi insentif berupa poin yang dapat ditukarkan dengan berbagai manfaat, sehingga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Proyek ini dilatar belakangi oleh masalah sampah yang ada di Kota Semarang. Tujuan utamanya yaitu meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah melalui sistem digital terintegrasi untuk penjadwalan penjemputan, pemantauan lokasi, dan kolaborasi dengan mitra lokal, mendukung transparansi dan partisipasi masyarakat melalui penyedia informasi jenis sampah, proses daur ulang, dan penukaran koin dalam aplikasi mobile, mewujudkan ekosistem pengelolaan sampah berkelanjutan yang mengutamakan partisipasi masyarakat, transparansi, serta keamanan lingkungan. Pendekatan kami menggunakan pendekatan change control process. Dalam metode ini, memastikan setiap perubahan dikelola secara transparan dan terukur, sehingga tidak mengganggu jadwal utama proyek. Bagiannya ada yang pertama identifikasi dan submission, dan change closure, verification, approval and implementation, dan yang terakhir evaluasi. Ada ruang lingkup proyek, memiliki fitur utama, registrasi pengguna, penjadwalan penjemputan sampah, sistem reward koin, edukasi pembinaan sampah, serta integrasi dengan mitra LSM UMKM dan pemerintah untuk manajemen kolaborasi pelaporan serta alokasi pengumpulan. Cakupan in scope ada attendance and activity, ada accounting and finance, ada supply chain inventory management atau SCM, administration, integrasi ERP, fitur, customer relationship management atau CRM. Dan dari sini cara lingkup proyek atau project scope, cakupan out of scope-nya ada pengadaan hardware pengolahan sampah, pengadaan hardware pengolahan sampah mobile di seluruh penggunaan, dan server utama bertanggung jawab super admin atau pengembang. Daftar kegiatan penting atau milestone list. Yang pertama ada rapat project, dipersiapkan kebutuhan penentuan wilayah sampah dan lain-lain, dan mengumpulkan informasi pariwisata di daerah Semarang, pengerjaan proyek dan uji website, penyelesaian proyek melalui pengiklanan, dan yang terakhir monitoring dan evaluasi. Berikut ada struktur rincian kerja atau breakdown strukturnya dimulai dari bulan Februari hingga Desember. Yang pertama ada perencanaan proyek, diikuti analisis kebutuhan pengguna, kebutuhan mitra pengelola, penyusunan dokumen kebutuhan.
Ada desain sistem meliputi prototipe UX, arsitektur aplikasi. Dan pengembangan meliputi pengembangan aplikasi mobile, sistem back-end, dashboard admin, dan monitor operasional. Pengujian fungsional, usability testing, usability acceptance test. Implementasi dan deploy meliputi persiapan implementasi, deployment sistem, pelatihan bagi pengguna, dan yang evaluasi dan seperti operasional sistem, pemeliharaan sistem, dan evaluasi keberlanjutan. Berikut ada rencana manajemen komunikasi, stakeholder yang terkait, ada kepala dinas lingkungan hidup atau daerah Kota Semarang, ada project manager, ada tim pengembang, mitra pengumpul dan pengelola sampah seperti KSM, UMKM, dan LSM, serta masyarakat pengguna aplikasi itu sendiri. Ada materi komunikasi, ada kick off meeting, laporan status, daily stand up, rapat steering committee, rapat mitra, dokumentasi teknis, change request report, training pengguna, dan video dan demo. Mekanisme eskalasinya di level pertama tekan dalam minor, waktunya 1 hari, eskalasi kepada scrum master. Level kedua adalah kendala mayor, waktunya 2 hari, eskalasi kepada PM. Level 3 risiko berdampak kedamaian, waktunya 3 hari, eskalasi kepada kepala daerah. Dan yang keempat, perubahan besar atau konflik stakeholder, kurang lebih 7 hari, eskalasi kepada wali kota atau steering committee. Rencana manajemen biaya atau cost management plan, estimasinya ada biaya STM, meliputi project management, sistem analis, development, UI, design, tester, senilai 85 juta. Ada biaya pengembangan sistem, coding aplikasi backend, mobile, integrasi sistem, estimasinya 45 juta. Biaya infrastruktur, server hosting database, biaya estimasinya 15 juta. Biaya operasional, rinciannya pelatihan pengguna, dan sosialisasi aplikasi, estimasinya 10 juta. Ada biaya kontingensi, cadangan risiko 10%, dan total biaya utama kurang lebih 15.500.000. Total estimasi biaya proyeknya 170.500.000. Lintasan total anggarannya, total biaya utamanya yaitu 155 juta, dan biaya kontingensi sekitar 10%, senilai 15.500.000. Total anggarannya 170.500.000. Selanjutnya, saya Elsa akan membacakan slide rencana manajemen jadwal. Jadi, rencana manajemen jadwal ini merupakan dokumen perencanaan dalam manajemen proyek yang menetapkan bagaimana jadwal proyek disusun, dipantau, dikendalikan, dan diperbarui selama siklus hidup proyek. Berikut adalah gambar atau jadwal dari manajemen proyek. Runutannya yaitu yang pertama adalah inisiasi dan perencanaan pada minggu 0 sampai 2. Tahapan awal proyek yang berfokus pada penentuan tujuan, ruang lingkup, identifikasi pemangku kepentingan, serta penyusunan rencana jadwal proyek. Selanjutnya, analisis kebutuhan pada minggu 2 sampai 5. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan analisis kebutuhan pengguna dan sistem. Selanjutnya, perencanaan sistem pada minggu 5 sampai dengan minggu 8. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, dilakukan perancangan arsitektur sistem, desain database, dan rancangan antarmuka pengguna. Pengembangan aplikasi di minggu 8 hingga 14 merupakan tahap dengan durasi terpanjang karena mencakup proses pengkodean dengan pembangunan fitur aplikasi sesuai desain sistem. Pengujian sistem minggu 14 hingga 16. Setelah pengembangan selesai, sistem diuji untuk memastikan seluruh fungsi berjalan sesuai spesifikasi. Implementasi dan dokumentasi pada minggu 16 hingga 18. Tahap akhir proyek
yang mencangkup penerapan sistem ke lingkungan operasional serta penyusunan dokumentasi teknis dan pengguna. Tahap ini menandai kesiapan sistem untuk digunakan secara resmi. Selanjutnya yaitu rencana manajemen kualitas. Yang pertama, tujuan pengendalian kualitas yaitu menjamin setiap fitur aplikasi sesuai kebutuhan pengguna, menetapkan prosedur inspeksi, pengujian, dan verifikasi kualitas, mengidentifikasi, mencatat, dan mengelola defek secara sistematis, memastikan aplikasi siap digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Semarang. Kedua, ruang lingkup KISI. Semua modul aplikasi Save the Planet, integrasi eksternal, database dan migrasi data pengguna atau mitra, antarmuka pengguna UI, UX, mobile, dan web admin, infrastruktur pendukung server, API, dan cloud storage, terakhir dokumentasi produk dan panduan pengguna. Deliverable yang dikendalikan. Deliverable yang dikendalikan dalam rencana manajemen kualitas adalah hasil atau keluaran proyek, produk, dokumen, atau layanan yang harus memenuhi standar kualitas tertentu dan karenanya dipantau, dievaluasi, serta dikendalikan secara sistematis untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah metrik. Metrik kualitas merupakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu proses atau deliverable proyek telah memenuhi standar dan kriteria kualitas yang telah ditetapkan dalam rencana manajemen kualitas. Selanjutnya yaitu rencana manajemen sumber daya manusia. Rencana Manajemen Sumber Daya Manusia atau SDM merupakan dokumen perencanaan dalam manajemen proyek yang mengatur bagaimana sumber daya manusia direncanakan, diorganisasikan, dikembangkan, dikelola, dan dikendalikan selama pelaksanaan proyek. Rencana ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peran proyek diisi oleh personel yang kompeten, bekerja secara efektif dan selaras dengan tujuan proyek. Lalu, apa sih aspek-aspek dalam rencana manajemen sumber daya manusia ini? Yang pertama yaitu struktur organisasi. Paling atas ada direktur utama atau CEO, selanjutnya di bawah ada manajer operasional, manajer teknologi informasi atau CTO, dan human resource manager. Dari masing-masing manajer ini ada bagian tim-timnya. Pada manajer operasional, pertama ada tim operasional lapangan untuk pengumpulan, pemilihan, dan pengolahan sampah. Manajer teknologi informasi, ada tim developer UI UX dan tim data dan monitoring lingkungan. Human resource management, ada administrasi dan pengembangan SDM, customer service dan edukasi pengguna, dan tim layanan pengguna. Yang kedua, matriks tanggung jawab. Pada matriks tanggung jawab ini, masing-masing dari peran tentunya memiliki tanggung jawab dan aktivitas utama. Nah, keterangan pada tabel ini adalah R. Responsible, pelaksanaan tugas A, dan C. Consulted, atau pihak yang dikonsultasikan. Ada beberapa aktivitas utama, perencanaan strategis, pengembangan aplikasi, pengelolaan data sampah, operasional pengolahan sampah, rekrutmen dan pelatihan SDM, layanan pengguna, serta evaluasi kinerja sistem dan layanan. Staffing Management Plan. Staffing Management Plan menjelaskan bagaimana sumber daya manusia direncanakan, direkrut, dikembangkan, dipertahankan, dan dilepaskan secara sistematis sesuai kebutuhan perusahaan, sistem atau aplikasi digital pengolahan sampah.
Selanjutnya ada resource histogram. Resource histogram menunjukkan jumlah kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan waktu proyek. Pada perusahaan sistem atau aplikasi pengolahan sampah, pada bulan pertama dibutuhkan sekitar 6 orang untuk fokus perencanaan, analisis kebutuhan, dan persiapan operasional awal. Pada bulan kedua, dibutuhkan 8 orang untuk penambahan tim developer dan operasional lapangan awal. Pada bulan 3 sampai bulan 4 dibutuhkan 10 orang hingga puncak. Karena pada fase pengembangan sistem, pengolahan data, serta uji coba operasional sampah. Bulan kelima dibutuhkan 9 orang untuk optimalisasi sistem, layanan pengguna, dan monitoring lingkungan. Pada bulan ke-6 atau bulan terakhir dibutuhkan 7 orang. Fase stabilisasi, evaluasi kinerja, dan pengurangan kebutuhan SDM proyek. Nah, masuk pada bab kesimpulan. Proyek pengembangan aplikasi Save the Planet menunjukkan penerapan konsep manajemen proyek secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian proyek. Setiap aspek proyek seperti penentuan ruang lingkup, pengelolaan jadwal, biaya, kualitas, komunikasi, serta sumber daya manusia dirancang secara terstruktur untuk memastikan proyek berjalan sesuai tujuan. Melalui penerapan manajemen proyek yang baik, aplikasi ini diharapkan dapat dikembangkan secara efektif, tepat waktu, dan sesuai anggaran, sekaligus memberikan manfaat nyata dalam mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Semarang. Sekian presentasi dari